Allah Subhanahu wa ta'ala selama bulan Ramadan menghamparkan begitu banyak rahmat, kasih sayang kepada kita semua. Artinya sebentar lagi akan berlalu. Dan panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan sudah mendekati akhir, terlebih kalau sudah masuk 10 hari terakhir insyaallah besok, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Aktivitas yang lainnya ditinggalkan semua kecuali aktivitas yang hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika 10 terakhir bulan Ramadan datang, baginda Nabi mengamalkan amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan sebelum masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Ini pembahasan kita pagi ini. Artinya baginda Nabi mengamalkan amalan yang tidak diamalkan sebelum masuk 10 terakhir di bulan Ramadan. Pertama, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memasuki 10 hari terakhir, idza dakhalal asyru fi syahri Ramadan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam Ramadan. Artinya malam-malam Ramadan Kanjeng Nabi selalu kegiatannya tidak lagi hanya beribadah kepada Allah hingga menjelang subuh, yang tidak dilakukan baginda Nabi sebelumnya di bulan Ramadan. Artinya ketika sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, baginda Nabi amalan yang pertama adalah menghidupkan malam-malam di terakhir bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah semata. Hingga diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, selesainya ibadah baginda Nabi sampai menjelang subuh. Pulang berhenti beribadah itu ketika mau sahur doang. Itu baginda Nabi, panutan kita, manusia yang paling agung, manusia yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Setiap masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ibadahnya semakin kencang. Siapa? Kanjeng Nabi. Siapa? Kanjeng Nabi. Ibadahnya sampai menjelang subuh. Siapa? Kanjeng Nabi yang dijamin masuk. Siapa? Lah terus kita yang tidak tahu kapan nasibnya. Kalau kita betul-betul cinta sama Kanjeng Nabi, ikutin seperti Kanjeng Nabi. Orang yang sudah dijamin masuk surga, idza dakhalal asru fi syahri Ramadan syadda mi'zarahu, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Masuk idza dakhalal asru, masuk di 10 terakhir, Kanjeng Nabi hanya aktivitasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Siapa? Kanjeng Nabi. Siapa? Manusia yang sudah dijamin surga begitu. Lah terus kita. Satu. Yang kedua,
Amalan Kanjeng Nabi ketika sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, Kanjeng Nabi selalu membangunkan keluarganya. Wa aiqadha ahlahu. Kanjeng Nabi datang ke rumah anaknya, membangunkan Sayyidatina Fatimah dan suaminya. Untuk apa? Bangun sholat. Sholat siapa? Kanjeng Nabi. Membangunkan keluarganya yang kecil, yang tua, yang muda. Istri tua, istri muda, anak-anak, mantu. Dibangunkan semuanya. Aktivitas 10 terakhir Kanjeng Nabi di bulan Ramadan. Siapa? Kanjeng Nabi adalah sosok kepala keluarga yang perlu kita suri tauladani, bukan yang lain. Kanjeng Nabi seorang pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya. Artinya orang yang bertakwa itu bukan hanya untuk pribadi sendiri. Orang yang bertakwa itu manfaat bagi keluarganya. Kanjeng Nabi orang yang dijamin masuk surga, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Artinya kalau kita sebagai kepala rumah tangga, suami atau ibu rumah tangga, sebagai ketua dari rumah tangga, tidak bertanggung jawab atas keluarganya, artinya bisa dihukumi berdosa kalau tidak mengingatkan untuk beribadah. Sosok manusia yang tanggung jawab dalam keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya kelak di yaumil akhir. Sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri yang menjadi ibu dari anak-anaknya, dicontohkan oleh baginda Nabi sosok bapak, sosok suami. Ketika 10 terakhir di bulan Ramadan, membangunkan semua keluarganya. Sampai Sayyidina Hasan dan Husain yang masih kecil disuruh bangun. Untuk apa? Menjaga keluarganya. Dari apa? Dari api neraka. Siapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluarga kita semua. Dari apa? Dari api neraka. Maka sering Kang Kamal mengucapkan, membicarakan di atas mimbar, di mana-mana, orang yang bertakwa, orang yang soleh itu bukan hanya untuk pribadinya. Meskipun dia alim, ahli ibadah, tidak manfaat buat keluarganya, tidak manfaat buat sekelilingnya, maka perlu dipertanyakan bagaimana caranya dia beribadah. Karena menurut Islam, takwa itu bukan hanya bermakna untuk individu dianya, tapi untuk sosialnya. Bagaimana dengan sosialnya? Ini ditampakkan oleh Nabi kita ketika 10 terakhir di bulan Ramadan sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak daripada anak-anaknya, bertanggung jawab untuk membangunkan keluarganya di 10 terakhir bulan Ramadan. Paling tidak kita sudah berikhtiar mengikuti Kanjeng Nabi. Ayo dek, bangun, bangun. Kalau bangunin kemarin cuman sahur, sekarang bangunin qiyamul lail. Karena Kanjeng Nabi tidak melakukan sebelum 10 terakhir bulan Ramadan. Artinya ini amalan hanya dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Papi, bangun pi.
Mau papinya mau sholat malam atau tidak, urusannya papi. Mami udah ngebangunin, ikut kanjeng Nabi. Kalau ngundangnya papi, papa bangun, papa sembahyang. Iya, itu ceritain mami papi gitu lah. Atau abah, akang, emas, aa, asal jangan nyebut arane ning laki kabu. Arane kamal dunange mal tangi mal dusun. Dusun. Apa maning ngundang ngundang celukane, batur-bature laki ngundange denggol, dunang laki gol bangun gol. Lah, itu terlalu itu. Gak boleh dengan menyebutkan nama atau panggilan, manggil. Loh, iya. Kanjeng Nabi ketika bermanja kepada Sayyidatina Khadijah, manggilnya apa? Ya Habibi. Jambiluni, jambiluni ya Habibi, tidak memanggil ya Khadijah. Boten. Artinya enggak manggil nama. Jadi ketika Mbak manggil suaminya, teman-temannya manggilnya kampleng, undang pleng, tangi pleng lah si meluning sapa. Iya, melu pleng. Kampleng, sebabnya kurus tundange kampleng pleng tangi pleng. Atau pitak tak tangi tak. Lah wong Cirebon gak mau ngonon. Undang anak pitaknya tak diundang batu rek tak. Oh, pitakan lewat aja. Melu Kanjeng Nabi panggil ya zaujati. Jamiluni, jamiluni. Ketika menerima wahyu pertama, Kanjeng Nabi ketakutan luar biasa, lari ke rumah dengan memanggil Sayyidatina Khadijah, ya zaujati jambiluni, jambiluni, selimuti aku istriku, selimuti aku istriku, selimuti aku istriku. Apa yang dilakukan ibunda Sayyidatina Khadijah? Ambil selimut, diselimutinya baginda Nabi, dipeluknya Kanjeng Nabi tanpa bertanya habis ngapain papi, tidak. Apa yang dilakukan Sayyidatina Khadijah? Panutan ibu-ibu semua, panutan kita semua, yang bakal menjadi ketua rombongan kelak di surga nanti, Sayyidatina Khadijah. Apa pemimpin kita yang